kita bisa ketemu lagi today. Dan hari ini kita mau bernostalgia sedikit ke era 90-an. So we're gonna talk about artis Bollywood yang hits di era 90-an. Dan today kita mau ngomongin tentang Karisma Kapoor. Siapa sih yang nggak tahu Karisma Kapoor di era 90-an? Yes? Oke. So, Karisma Kapoor ini sampai hari ini kita tahu dia masih betah dengan status jandanya. Dia masih sendiri dan tampaknya asik membesarkan kedua orang anaknya, ya kan? Nah, mengapa Karisma Kapoor belum menikah lagi hingga hari ini? Ternyata memiliki kisahnya tersendiri yang kalau kita wanita mendengarkan rasanya cukup memilukan. Oke, so kita kelas balik di tahun 90-an. Karisma di tahun 90-an sebenarnya pernah menjalin hubungan dengan Abhishek Bachchan, yaitu putra dari Amitabh Bachchan dan Jaya Bachchan. Namun sayangnya hubungan yang sebenarnya tampaknya kayaknya cocok banget, klop banget ya kan, sama-sama ganteng dan cantik ini harus kandas. Setelah kandas, bahkan mereka tuh sebenarnya tadinya udah mau tunangan, akhirnya nggak jadi, batal. Dan setelah segala sesuatunya benar-benar terhempas begitu saja, akhirnya Karisma bertemu dengan seorang pengusaha bernama Sanjay Kapoor. Dan pada tahun 2003 akhirnya Karisma Kapoor memilih untuk menikah dengan pengusaha ini, yaitu Sanjay. Semuanya awalnya mulanya baik-baik saja. Dia seperti pria kebanyakan yang nice, yang mengakomodasi dan memenuhi semua kebutuhan Karisma. Tetapi mimpi buruk itu ternyata datang begitu cepat. Sewaktu Karisma menjalani bulan madunya bersama dengan Sanjay, terjadilah mimpi buruk itu. Kebayang gak sih guys, di waktu mereka bulan madu, Karisma ini justru malah kabarnya konon dilelang kepada teman-temannya Sanjay yang para pebisnis juga. Jadi Sanjay memaksa Karisma untuk tidur dengan teman-teman pebisnisnya di malam bulan madu mereka. Can you imagine? Jadi dijual, dilelang, siapa yang mau tidur sama istri saya? Tentu saja Karisma merasa terpukul dan tidak mau menuruti kemauan Sanjay Kapoor. Akhirnya konsekuensinya apa? Karisma di momen bulan madu itu malah dipukuli, mendapatkan kekerasan, perlakuan yang sangat-sangat tidak enak dari suaminya ini, Sanjay Kapoor. Itu baru permulaan, baru awal dari neraka kehidupan Karisma. Oke. Selanjutnya ternyata Sanjay berubah menjadi sosok yang memang senang memukul, emosional, temperamen, dan apa dikit plak gitu kan ya. Dan yang mirisnya nih guys, saat Karisma tengah mengandung anaknya yang pertama, dia mendapatkan perlakuan tidak enak bukan hanya dari suaminya, tapi juga dari ibu mertuanya. Jadi ketika itu kisahnya ibu mertuanya memberikan gaun untuk Karisma, namun karena Karisma dalam keadaan hamil, ia tidak dapat menggunakan gaun itu. Ibu mertuanya marah dan akhirnya memukul Karisma. Gak hanya itu, ternyata setelah kejadian tersebut, Sanjay juga memukul Karisma karena menganggap Karisma tidak mau patuh kepada perkataannya dan juga ibu mertuanya. Sampai-sampai Karisma Kapoor ini trauma. Dan rumah tangga mereka cukup lama diwarnai oleh kekerasan dan Karisma pun bertahan. Tetapi ketika anaknya sudah mulai cukup besar, dia punya 2 anak makin besar, Karisma melihat kondisi ini tidak baik bagi perkembangan psikologis anaknya. Maka dari itu akhirnya dengan segala upaya, karena for your information, untuk lepas dari laki-laki yang abusive, yang KDRT dan posesif itu sangat sulit, akhirnya Karisma berusaha keras untuk mengurus cerai, untuk bisa pisah dari suaminya. Karena selain KDRT, ternyata suaminya ini juga bukan sosok yang setia. Ternyata Karisma yang adalah statusnya satu istri kedua dari Sanjay Kapoor ini
mendapati Sanjay masih suka kontak fisik, berinteraksi fisik dengan mantan istrinya terdahulu. Jadi dia merasa apalagi yang harus dipertahankan, dan perkembangan atau situasi ini nggak akan baik buat anak-anaknya. Akhirnya Karisma bercerai resmi dengan Sanjay di tahun 2012. Karisma Kapoor fokus membesarkan kedua anaknya hingga hari ini. Dan dia merasa bahwa being single and being a mom, berjuang untuk anak-anaknya, dia merasa lebih bahagia ketimbang harus berada dalam suatu pernikahan yang diwarnai dengan kekerasan. Sampai hari ini tapi nyatanya dia memang belum memiliki pasangan atau menjalin hubungan lagi. Kayaknya Mbak Karisma Kapoor masih dibayang-bayangi oleh trauma di masa lalu yang sangat tidak menyenangkan. Well, itu tadi dia guys, sebuah sepenggal nostalgia dari era kejayaan Bollywood di tahun 1990, Karisma Kapoor. Sampai ketemu lagi ya, hanya di Pojok Bollywood.